Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat-sahabat sejati. Seperti biasa, jumpa lagi dengan aku, Gunawan Sejati yang ganteng dan imut-imut. Teman-teman, di video kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat sejati saya, viewer saya di beberapa konten seputar kelinci ya. Jadi pertanyaannya kira-kira begini, Kang, bagaimana katanya mengobati anak kelinci yang mencret? Nah, adapun cara saya mencegah supaya anak kelinci tidak mencret adalah dengan memberi pakan induknya, yaitu dengan pakan yang mengandung obat gitu. Jadi bukan hanya rumput, tapi daun-daunan. Di sini saya jelaskan daun-daunan ya, bukan rumput. Nah, pertama adalah daun pisang, teman-teman. Terutama pucuknya. Pucuk daun pisang itu obat mencret ya. Kemudian daun pepaya itu obat mencret atau obat diare ya. Dan satu lagi yang ini luar biasa, dan saya sangat beruntung lah punya daun yang satu ini. Namanya daun aprika, teman-teman. Ternyata daun aprika itu cukup manjur juga untuk mencegah daripada mencret. Saya banyak nanam dan banyak juga teman-teman, ya bukan banyak, ada beberapa yang sudah saya kirim lah melalui jasa pengiriman paket, teman. Jadi 3 jenis dedaunan tadi yang biasa saya berikan kepada induk kelinci supaya mencegah daripada mencret, supaya anaknya kelak tidak mencret lah, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, seandainya terjadi, mungkin cara ini bisa Anda terapkan, walaupun saya sendiri juga belum pernah coba. Yang paling penting itu kalau terjadi anak kelinci mencret, pertama harus dipisahkan. Contoh ini, teman-teman, misal ya, kalau yang mencret itu kan kelihatan di sini, teman-teman. Nih, di bagian anusnya ini ada yang melekat cairan kuning ya, agak bening, bahkan agak mengental gitu ya di pantatnya ini. Kemudian di sekitar pantat ini, sekitar ekor ini ada bercak-bercak kotoran kuning-kuning tadi ke sini. Nah, itu yang namanya kotoran ciri-ciri mencret pada anak kelinci, teman-teman. Nah, karena kotoran-kotoran itu mengandung bakteri dan sangat menular, jadi katakanlah ini sedang menderita, ini harus dipisahkan dulu, diisolasi. Misal ini yang kena mencret nih. Jadi yang ini jangan sampai tertular gitu. Yang ini biarkan di sini. Kemudian seperti ini tempat tilam ini ya, tilam alas ini, kain ini harus diganti gitu. Nah, kemudian yang ini sesering mungkin diberi susu manual, teman-teman, yang sakit ini. Caranya seperti apa? Perhatikan seperti ini. Kita ambil dulu ini anak siapa nih? Anak sikeling ya. Anak sikeling karena ini agak besar ya. Ini ada 10, teman-teman. 4 anak sikeling, yang 6 anak si Vanessa. Jadi yang besar-besar ini anak sikeling. Ini anak sikeling. Jadi kita ambil sikeling dulu. Di mana sikeling? Di kandang. Astagfirullahaladzim. Jadi seperti ini, teman-teman. Nih. Nanti bagian yang katakanlah kita anggap aja di sini ada kotoran ya, kita anggap ada kotoran. Jadi kita kasihkan aja ke induknya ini. Seperti ini, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa dilihat dijilatin seperti itu, dan itu adalah obat, teman-teman. Obat paling mujarab untuk anak kelinci yang mencret. Tuh, dijilatin seperti itu nanti sama si keling, sama ibunya. Jadi kalau anak kelinci mencret, seperti itu caranya. Ya, dijilatin tuh sama si keling tuh. Itu obat, itu air liurnya itu. Jadi di sini bisa saya jelaskan bahwa ini mah logika saya, cara berpikir saya. Jika anak kelinci kita mencret, jadi yang
yang diberi pasokan obat itu bukan anak kelincinya teman-teman, tapi induknya. Induknya diberi dedaunan yang mengandung obat mencret gitu. Kenapa? Karena kan anaknya belum makan rumput, belum makan daun. Anaknya itu masih nyusu kan, masih nyusu. Oke. Jadi supaya susu induk kelinci itu mengandung obat, maka induk kelinci itu yang dikasih dedaunan yang mengandung obat. Ya, dalam hal ini misalnya si keling nih. Jadi sekelingnya yang dikasih daun pepaya, kemudian pucuk daun pisang, dikasih daun aprika, induknya, si kelingnya gitu, supaya air susu si keling itu mengandung obat mencret, kira-kira begitulah singkatnya ya teman-teman. Pertama itu. Yang kedua, air liur daripada si keling ini itu mengandung obat. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan bahwa salah satu obat yang ada pada binatang itu adalah air liur. Kalau secara biologis, manusia dengan binatang itu air liurnya kan sama, maksudnya punya gitu. Ya, setiap makhluk hidup lah. Coba perhatikan, kambing, sapi, manusia, kan air liur itu dipergunakan untuk obat. Ya kan teman-teman? Ini mah saya ya. Pada saat kecil dulu, kalau luka di kulit, di kaki, di apa, itu selalu dijilat itu sama kakek saya. Dijilat, bahkan dijampe, wah, diciduhan seperti itu. Diciduhan, dijilat begini, begini. Itu saya masih ingat. Kalau baret, kalau luka, udah aja diludahin sama kakek saya, dijampe harupat, gera gede, gera rumpat, wah, katanya begitu, air ludah itu ke luka saya, luka kalau ada darah begitu. Dan biasanya itu memang cepat sembuh gitu. Istilahnya air liur itu kan mengandung enzim. Enzim itu apa ya? Ya sejenis kandungan. Ya. Itu enzim itu obat. Pokoknya air liur, makhluk hidup itu obat aja lah pokoknya mah. Ya, lihat tuh. Tuh kan? Seperti itu. Ini maksudnya adalah si ibunya ini memberikan semacam imunitas. Ya, imunitas kepada tubuh daripada anaknya. Dan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, Awas murag. aduh tuh kan, awas murag-muragnya. Kita pulangin, ada ini mah contoh aja. Jadi kesimpulannya, ingat teman-teman ya, apabila terjadi hal yang seperti saya ceritakan tadi, anak kelinci kita mencret, dua cara. Pertama, induknya dikasih dedaunan yang saya sebutkan tadi, daun pisang, daun pepaya, daun aprika, atau daun jambu. Pilih mana yang dia suka gitu ya, jangan memaksa. Misalnya dia tidak suka daun jambu, ya kasih daun pepaya. Kalau tidak mau daun pepaya, kasih daun aprika. Seperti itu. 4 jenis daun itulah obat mencret untuk anak kelinci. Yang kedua, yaitu tadi, di treatment, dilatih supaya ibunya induknya itu mau menjilati daripada kotoran atau pantatnya lah ya, pantatnya bool, ya itu dijilatin itu, dan itu obat. Ini mah logika saya aja lah, ini mah seperti itu. Oke, sekian saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.